Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa dari tempat tinggi memenuhi kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami sungguh percaya kuasa dari Roh Kudus akan hadir di tempat ini, melewati Zoom ini Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Kami pagi hari ini Tuhan mencari wajah-Mu, memohon kepadamu Tuhan, karena kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami akan berhasil, hidup kami akan selamat kalau kami berpegang kepada firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bicara buat setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada gunanya ini Tuhan. Pakai menjadi saluran alat-Mu. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu, itu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami buka telinga kami buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan dan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita buat saya bisa ada di ibadah gerbang pagi. Dan satu hal yang luar biasa, kalau mungkin biasanya kita harus mengeluangkan waktu lebih untuk datang ke gereja, tapi pandemi ini membuat kita dimanapun berada, kita bisa bersama-sama. Tuhan tetap mengumpulkan kita. Sebagai bukti saya sekarang ada di Bandung, Bapak Ibu saya tidak tahu ada di mana, tapi kita ada bersama-sama dalam hadirat Tuhan dan itu sebuah sukacita yang luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan untuk kita sharing bersama-sama renungkan. Saya tergerak ketika hari Minggu yang lalu, kalau kita atau Bapak Ibu semua baca dari renungan Bapak Gembala kita di tanggal 30 tepatnya hari Minggu dengan terikup janganlah takut. Saya akan bicara tentang the spirit of fear atau roh ketakutan. Hari-hari ini disadari atau tidak oleh kita atau bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami namanya roh ketakutan. Dan kalaupun hari ini yang hadir di sini itu tidak mengalami roh ketakutan itu, tapi saya merasa dan saya percaya ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita yang namanya roh ketakutan ini. Dan roh ini bukan berasal dari Tuhan. Roh ini iblis taruh, iblis sebarkan hari-hari ini kepada setiap umat manusia, terutama kepada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan bicara apa itu roh ketakutan. Roh ketakutan atau seperti apa roh ketakutan itu? Saya mencoba mengambil beberapa hal yang menjadi ketakutan setiap kita manusia. Yaitu apa saja? Takut akan masa depan. Mungkin di antara di tempat ini enggak. Saya percaya enggak takut akan masa depan kita karena kita percaya masa depan, harapan kita masa depan itu ada dan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Tapi banyak orang di sekeliling kita atau banyak orang yang di sekitar kita takut akan masa depan. Bagaimana dalam pandemi ini apakah saya akan tetap bekerja atau mungkin apakah bisnis saya akan maju ke depan atau mungkin karir saya akan lancarkah ke depan atau mungkin bagaimana dengan masa depan anak-anak saya, keturunan saya, sekolah mereka, kehidupan mereka. Itu yang sering ditakuti oleh manusia. Lalu takut akan apa lagi sih? Manusia itu umumnya takut akan kematian. Tahun 2021 awal saya dan suami terpapar COVID. Sejujurnya ketika kami mengetahui itu positif, saya pribadi tentunya ada seperti roh ketakutan. Tuhan, kenapa harus ini terjadi? Saya menjaga sekali dengan protokol kesehatan, kehidupan saya. Ada rasa takut itu. Sampai saking saya takut, sebelum saya ke rumah sakit, saya siapkan itu baju saya kalau terjadi yang namanya kematian. Saya udah gantung baju saya itu
Dan kebetulan karena kami beda tempat dengan anak kami, saya WA anak saya, kalau terjadi apa-apa sama mami, sama papi, itu udah disiapin gitu bajunya, gitu. Saking saya ada rasa takut dengan kematian itu. Dan di tahun yang 2021 juga, saya harus menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri proses kematian dari orang yang saya kasihi adalah papa saya yang juga terpapar COVID pada bulan Oktober yang lalu. Jadi saya melihat bagaimana detik demi detik dari kaca, karena papa saya masuk ICU, dari kaca itu saya melihat dan saya melepaskan, saya mengucapkan berkat untuk papa saya, dan sampai detik terakhir nafas hidupnya saya melihat bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya takut melihat namanya kematian, tapi lewat kematian papa saya, sekalipun saya harus berderai air mata, tapi saya melihat kematian yang tenang, sangat tenang. Tidak ada sentakan, tidak ada yang kata orang, karena sebelumnya saya juga melihat saudara sepupu saya yang juga terpapar COVID beberapa hari sebelumnya itu meninggal, mengerikan sekali gitu, bagaimana dia tersengal-sengal gitu ya. Tapi saya minta ketika papa saya Tuhan, saya bilang saya percaya, saya tidak takut kematian, dan papa saya tidak takut kematian, dan itu berjalan dengan lancar. Semua saya percaya itu karena mujizat Tuhan. Buat saya itu mujizat Tuhan. Bukan berarti kalau mujizat itu Tuhan sembuhkan, tapi saya percaya ketika melewati kematian dengan begitu tenang, itu buat saya juga suatu mujizat, dan itu menjadi kekuatan buat saya. Nah, manusia takut apa lagi, saudara? Takut akan kuasa kegelapan. Hari-hari ini masih ada yang takut, kita takut dengan setan, padahal Alkitab berkata iblis itu ada di telapak kaki orang percaya. Kita takut akan santet, kita takut akan perbuatan orang gitu ya. Oh, jangan-jangan saya bisa kena begini. Kita masih takut dengan kuasa-kuasa seperti itu. Bahkan kita masih percaya dengan kuasa-kuasa itu. Ini selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudara, bagi hamba-hambanya yang merayakannya. Kita percaya, tahun ini tahun yang sulit, tahun yang tahun macan, tahun yang mengerikan, dan bla bla lah. Kita masih percaya akan ramalan-ramalan apa yang terjadi. Itu ketakutan kita hari-hari ini. Kemudian takut apa yang terakhir saya coba? Dari sekian banyak ketakutan yang ada di muka bumi ini, takut akan bahaya dan malapetaka. Hari-hari ini kita dengar kita akan gempa, baru-baru saja dikemungkinkan akan ada gempa susulan dan dampaknya akan lebih besar, dan itu membuat setiap orang menjadi takut hari-hari ini. Dan kalau kita baca dari renungan Bapak Gembala di tanggal 30 ya, seperti saya bilang tadi, saya ambil kutip sedikit bahwa ketakutan itu adalah reaksi awal yang normal dalam kehidupan manusia. Tetapi kita tidak boleh entertain itu. Nah, pagi hari ini, kalaupun ada di antara kita, atau ada orang-orang di sekitar kita, dimanapun nanti kita temui, setelah kita beraktivitas hari ini, ada ditemui rasa-rasa ketakutan, itu sesuatu reaksi awal yang normal. Tetapi tidak boleh kita entertain. Pikiran kita tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan itu. Karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebentar ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 hal ini, dasar firman ini yang nantinya akan kita sharing bersama-sama. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh ada roh ketakutan itu dalam hidup setiap anak-anak Tuhan? Terutama saya menyarankan atau mendorong kita semua ada di tempat ini. Karena firman Tuhan berkata apa? Dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu, saya rindu ini ya, kita buat sebuah tindakan profetik. Kita ganti. Sebab kamu itu kita ganti dengan saya, atau mungkin saudara sebutkan nama saudara. Kemudian yang pada saat yang kita, itu saya juga atau kita juga, nama kita. Kita lakukan ini, saya percaya dimanapun saudara berada, ketika kita memperkatakan firman, maka sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan itu terjadi dalam hidup kita. 2, 3. Sebab saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya menjadi takut lagi, tetapi saya
telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu, saya berkata, saya bersuruh, ya Aba, ya Bapa, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan Yohanes 20 ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, tadi kita sudah berkata, iya, Yesus Bapa kita menghembusi mereka dan berkata-kata dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pagi hari ini kita sudah terima roh dari Tuhan. Ketika kita naikkan pujian, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Hari ini, saat ini, roh Tuhan memenuhi hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Mengapa tidak boleh ada roh ketakutan? Ibrani 2 ayat 15 berkata, dan supaya dengan jalan demikian, Ia, Yesus Tuhan kita, Bapa, membebaskan kita semua yang seumur hidup kita berada, yang sebelumnya seumur hidup kita berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tadi saya katakan, ada ketakutan manusia terhadap maut hari ini. Wabah pandemi ini membuat sebagian kita atau sebagian besar orang menjadi takut karena maut. Tapi hari ini Tuhan berkata, dan kita berani berkata, dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57 mengingatkan kita untuk kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Saya katakan lagi sama-sama, kita katakan kemenangan. Oleh apa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang tadinya diperbudak oleh dosa, kita tadinya menjadi hamba dosa, tapi oleh kematian Yesus di kayu salib, kita beroleh kemenangan, sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada maut, karena Allah kita, Tuhan kita, yang sudah membebaskan kita. Yang percaya sama-sama, katakan, amin. Lalu kembali tadi kepada ayat yang seperti saya bilang di dalam 2 Timotius 1, ayat 7, yang berkata, sebab Allah memberikan ke kita, kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Ini dia, roh yang membangkitkan kekuatan. Saya mau bagikan 2 ayat yang sangat terkenal, yang sudah biasa kita, bahkan mungkin hafal, yang sudah biasa kita dengar, roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Inilah sumber kekuatan kita. Tadi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Ia menghembuskan Roh Kudus kepada setiap kita. Kekuatan kita bukan dari kita, bukan dari pikiran kita, bukan dari pengalaman kita, bukan dari pekerjaan dan jabatan kita. Kekuatan kita hanya karena ada roh yang dari Allah, yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Yang kedua, saya berdoa ini membangkitkan, ini roh yang membangkitkan kekuatan dalam hidup setiap kita. 1 Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jaga hidup kita, biar Roh Kudus tetap ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun aspek hidup kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan setiap kita. Yang kedua, roh apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau tadi Tuhan sudah berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua adalah roh yang membangkitkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata, ayat 18 sampai ke-9 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama-sama dengan saya berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hari ini Tuhan sudah membangkitkan roh kasih dalam hidup kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah sudah memberikan kasih yang besar itu buat kita. Jadi bukan karena kita sekarang bisa mengasihi.
Bukan karena hebatnya kita, bukan karena bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen kita bisa mengasihi, tapi karena Allah lah yang mengasihi kita. Oleh karena itu kita bisa mengasihi, dan saya berdoa setiap kita di tempat ini yang mengikuti ibadah gerbang pagi ini, kita menyatakan kasih itu, kasih yang seperti apa yang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan, yaitu kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri, tidak sombong, kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih yang tidak bersuka cita ketika melihat ketidakadilan, tetapi kasih yang bersuka cita karena kebenaran. Kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Doa saya, ini yang ada dalam hidup kita. Karena itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang sudah Tuhan bangkitkan dalam hidup kita. Tuhan sudah membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan kasih dalam setiap kita. Ini waktunya untuk setiap kita menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kasih dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan sudah berikan? Roh yang dibangkitkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, roh yang membangkitkan ketertiban. Saya ambil contoh ya sedikit aja ini, karena memang ini lagi pandemi. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, adalah orang-orang yang menjadi pionir, orang-orang menjadi satu yang membangkitkan ketertiban dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh buat setiap orang. Karena apa Alkitab bilang, kita adalah kitab yang terbuka, roh yang membangkitkan ketertiban. Kita adalah orang-orang yang taat pada peraturan. Kita adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah. Bahkan juga dalam ibadah kita juga tertib. Meskipun kita ibadah online, kita tetap mengikuti tata tertib ibadah. Kita tertib dalam memberikan persembahan. Kita tertib dalam mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Allah sudah membangkitkan roh ketertiban dalam hidup kita. Haleluya. Jadi Bu Setri, kita tidak boleh takut. Padahal kenapa Tuhan masih kasih rasa takut kepada kita? Ini jawabannya. Satu-satunya rasa takut yang boleh kita miliki adalah ini. Yesaya 8 ayat 13 berkata, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut. Dan terhadap dialah harus kamu gentar. Kita ada di muka bumi sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan menginginkan rasa takut yang ada adalah takut akan Tuhan. Karena apa? Ada sebuah janji Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Dan pagi hari ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana kita keluar dari ketakutan itu, karena kalau kita baca di ayat di renungan Bapak Gembala kita di tanggal 30 seperti yang saya bilang tadi, sudah sangat jelas bagaimana supaya ketakutan tidak membelenggu kita. Saudara bisa baca itu nanti, saudara bisa ulang kembali sehingga itu betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita tidak punya rasa takut lagi dalam kehidupan kita, kecuali takut akan Tuhan. Dan kalaupun apa yang kita alami, apa yang kita hadapi hari-hari ini di depan mata, bahkan mungkin ketika kita beraktivitas hari ini, saya mau bagikan ayat terakhir buat kita pada pagi hari ini dan menjadi kekuatan buat kita. Diambil dari Mazmur 116 ayat 2. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Setiap ada ketakutan mungkin melanda hidup kita. Setiap mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hari ini kita jumpai, dia takut. Kita ingatkan. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita. Orang di sekitar kita mungkin bisa menambah ketakutan kita. Tetapi ketika kita berseru kepadanya, Dia yang mendengar, Dia yang menjawab, Dia yang memberikan kelegaan buat kita, Dia yang menghibur kita, Dia yang menguatkan kita. Dan saya percaya,
Setiap orang, hamba-hambanya yang ada di gerbang pagi hari ini, sudah diperlengkapi Tuhan oleh dengan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan kita untuk tertib dalam hidup kita. Dan kita siap untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa sebelum kita nanti akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan saya rindu juga, Martin nanti sebelum doa syafaat, kalau boleh, kalau mungkin ada waktu, naikkan pujian El Shaddai untuk kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, mungkin hari-hari ini roh takut itu begitu besar ada di sekitar kami. Mungkin ada juga di hati para anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti gerbang pagi. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Engkau tahu bahwa roh itu tuh setan iblis sebarkan hari-hari ini. Tapi Engkau sudah berkata, Engkau datang tidak membawa roh ketakutan. Engkau pagi hari ini membangkitkan kepada kami roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Kami terima itu dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami, hidup yang memuliakan Engkau. Hidup yang menyatakan kasih-Mu. Hidup yang menyatakan ketertiban. Hidup yang menyatakan memberikan kekuatan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan setiap firman yang kami terima pagi hari ini. Biar itu menjadi benih ilahi, bertumbuh subur di hati kami, di hidup kami. Sehingga orang bisa melihat dan menikmati buahnya lewat hidup kami. Dan nama Yesus Kristus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Dan melakukannya. Dan waktunya Tuhan, kami akan mulai beraktivitas kemanapun kami melangkah, kemanapun dan apapun yang kami kerjakan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai kami. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Kami siap Tuhan untuk membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, cinta yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pengajaran yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, menyertai setiap hamba-hambanya, dimanapun kami berada, mulai dari hari ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.